Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya akan menampilkan ulang video yang super bikin ngakak dari Bamtri Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya, dan jangan lupa juga mampir ke channelnya Bamtri. Oke, sekarang kita simak kekocaan para oten yang diposting di channelnya Bamtri. Oke, check it out. Dia seorang murtadin dan namanya adalah Muhammad Paulus. Sekali lagi, dia seorang murtadin, tapi namanya Muhammad Paulus dan dia memakai peci. Saya refren Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan. Bisakah Anda ulangi? Saya refren Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan. Nah, inilah yang disebut dengan oten itu ya. Ini yang oten itu. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, yang belum tahu oten, nah, saya sebutkan lagi kepanjangan oten itu adalah orang tulul emang nekat ya. Aduh, kan nekat namanya itu. Dia sudah pindah agama. Dia sudah tidak menyukai Islam, suka menjelek-jelekkan Islam, tapi selalu pakai atribut Islam. Ya, pakai pakaian seperti orang Islam, pakai peci, namanya pun pakai nabi orang Islam. Ini yang oten itu ya. Ya, mereka itu akan melakukan segala cara. Ya, halal haram hantam saja. Tiga cara mereka ya. Akan mereka lakukan segala cara untuk memperdaya orang-orang supaya ikut dengan mereka ini. Mereka ini kan cerdik seperti katak dalam tempurung. Licin seperti cacing kepanasan. Bagi mereka, semua yang dilakukan itu bisa mempengaruhi orang banyak. Namun bagi kita, itu sangat koplak dan membuat ngakak. Shalom. Salam Pak. Shalom. Salam Pak. Salam Pak. Salam Pak. Setelah menggunakan salompak rutin selama 3 hari, murtadin ini langsung hilang ingatan. Sehingga omongannya bisa berbeda hanya dalam beberapa detik. Efek salompak yang dia pakai setiap hari semakin membuat dia ngawur. Berikut buktinya. Saya berdoa semuanya aman, semuanya sehat. Segala roh celaka, roh maut, roh COVID-19 dipatahkan, dihancurkan. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Segala roh celaka, roh maut, roh COVID-19. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Segala roh celaka, roh maut, roh COVID-19. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kalau salompak ini dipakai rutin setiap hari, apalagi 3 kali sehari, ini memang dampaknya luar biasa, sahabat. Luar biasa dampaknya ya. Entah apa aja yang dibicarakan ya. Roh maut, roh celaka, roh COVID-19, Bhinneka Tunggal Ika. Ini kalau lama-lama pakai salompas ini bisa jadi trinitas juga ini kan. Aduh, gawat nih. Dan dampak dari salompak ini, sahabat semuanya, makin menjadi-jadi dirasakan oleh bapak ini. Nah, berikut buktinya. Simak video yang akan membawa Anda terbang ke angkasa berikut ini. Baik, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya refren Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan. Saat ini ingin menjawab banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Pertama kali pertanyaan ini disampaikan kepada saya sekitar tahun 2009. Waktu saya masih mendekam di lembaga permasyarakatan. Pertanyaannya adalah, waktu itu saya ditanya begini oleh teman satu sel. Kenapa kok engkau sekarang mau percaya kepada Yesus? Tuhanmu kan mati. Masa kau sembah Tuhan yang mati di atas kayu salib, katanya. dan jawaban menggasingnya adalah, Nah, hari ini saya akan jawab, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua,
mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk seluruh saudaraku terkasih yang sudah di dalam satu tubuh Kristus, dan juga untuk seluruh saudaraku terkasih yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga Anda akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, menerima anugerah keselamatan kekal itu. Jangan bacot dulu Pak, jawab saja pertanyaannya. Begini firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Tapi Pak, Ia telah membatalkan hukum Taurat. tapi Pak, Ia telah membatalkan hukum Taurat. tapi Pak, Matius 5 ayat 17 Yesus sendiri berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dan ayat yang Bapak baca selain bertentangan dengan ayat yang lain, juga tidak menjawab pertanyaan tadi Pak. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Itu namanya gila dan bego, saudara. Dan akhirnya Bapak ini marah-marah tidak jelas. Dia menyerocos tidak jelas tanpa memikirkan perkataannya yang saling seruduk seperti domba rebutan rumput. Yesus sebagai pribadi Tuhan tidak akan pernah bisa mati apapun caranya, dan bagaimanapun caranya untuk mematikan Yesus sebagai Tuhan, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Sampai dengan beberapa waktu yang lalu, di saat kita semua umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari Jumat Agung, hari di mana Yesus disalibkan dan mati. Tadi katanya tidak bisa mati dengan cara apapun, sekarang dia katakan Yesus mati di kayu salib. Maunya orang ini apa sih? Yesus sebagai pribadi Tuhan tidak akan pernah bisa mati apapun caranya. Sampai dengan beberapa waktu yang lalu, di saat kita semua umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari di mana Yesus disalibkan dan mati, saya ingin menjelaskan tentang Yesus yang mati secara sederhana. Sudah Pak, cukup. Tidak perlu Anda jelaskan lagi. Kami bisa gila mendengarnya. Tadi Anda katakan Yesus tidak akan bisa mati dengan cara apapun dan bagaimanapun. Oke guys, itulah tadi video dari Bamtri yang bikin kita ambiar guys. Jangan lupa untuk pantengin channel saya terus ya supaya dapat postingan-postingan seru dan bermanfaat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.